Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah konseling multibudaya, Ibu Fariha Andriani, Magister Psikologi. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman anggota kelas BKID semester 5. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita kesempatan pada kali ini untuk bertemu kembali di mata kuliah konseling multibudaya bersama Ibu Fariha. Sholawat muassalam juga kita haturkan ke baginda junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait mata kuliah konseling multibudaya, sesuai dengan tugas individu bahwa instruksi membuat mind mapping atau peta konsep terkait pembahasan hakikat budaya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Agus Andi Putra, NIM 1840110116. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terkait buku referensi yang saya jadikan bahan acuan yang saya baca sedikit guna untuk memberikan pemahaman. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada kesamaan dengan teman-teman yang lain terkait referensi atau apapun, saya mohon maaf. Sedikit yang saya jelaskan bahwa buku referensi yang saya gunakan adalah yang berjudul Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya atau IPB, karya dari Ibu Rahayu Surtiati. Buku ini merupakan tulisan dari Ibu Surtiati yang mana beliau menghimpun dari penulis-penulis makalah dalam bentuk satu buku ini. Adapun untuk yang kita bahas nanti terkait penjelasan merupakan karya dari Bapak Nur Hadi Magetsari, yang mana beliau menuliskan di makalahnya guna untuk meluruskan pahaman tentang ilmu pengetahuan budaya melalui perbandingan 3 rumpun ilmu, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya itu sendiri. Nah, ia mengusulkan definisi ilmu pengetahuan budaya sebagai ilmu sains untuk memperoleh pengetahuan guna memahami kebudayaan agar dapat mengungkapkan maknanya melalui ekspresi perilaku pendukungnya. Oleh karena itu, dalam penutupnya ia mengatakan juga ilmu pengetahuan budaya yang bersifat transdisiplin hingga menjadikan kita tidak saja memperdalam pemahaman tentang diri kita secara lebih baik, melainkan juga tentang kemanusiaan pada umumnya. Lalu teori serta metodologi yang senantiasa dikembangkan memungkinkan ilmu pengetahuan budaya tidak saja diterapkan untuk mengenali tetapi juga mengatasi permasalahan terkini. Itu sekilas dari buku referensi yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke materi hakikat budaya.
Hakikat budaya definisi. Nah, hakikat budaya definisi. Budaya atau kebudayaan sering didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal, budi. Karena kata budaya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta budaya atau budi yang merupakan bentuk jamak dari budi. Ilmu pengetahuan budaya merupakan himpunan dari berbagai bidang ilmu kebudayaan dengan tujuan utama menjadikan manusia yang berakal budi. Secara definisi, budaya secara etimologinya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya atau budi yang memiliki arti akal budi. Sedangkan secara terminologi yaitu keseluruhan ide dan hasil karya manusia berdasarkan hasil belajar. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan budaya itu sendiri merupakan himpunan dari berbagai bidang ilmu yang berfokus pada budaya serta bertujuan mewujudkan manusia berakal budi yang lebih baik secara seutuhnya. Berarti kebudayaan itu adalah keseluruhan dari pengetahuan, pengalaman, sikap, bagaimana berperilaku yang dianut, diajarkan secara turun-temurun oleh anggota masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan itu sendiri memiliki fungsi diantaranya tentang bagaimana anggota masyarakat seyogyanya bersikap dalam tindak tanduknya agar ia diakui sebagai anggota masyarakat di lingkungan sosial budayanya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan pengikat bagi anggotanya, tetapi sekaligus juga merupakan pembeda antara anggota masyarakat. Anggota masyarakat dari lingkungan sosial budaya yang satu dengan lainnya. Di samping itu juga, kebudayaan membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kemanusiaan yang dihadapi. Gitu. Selanjutnya, penjelasan dari Kuncoro tahun 1985 bahwa kebudayaan itu dapat dilihat dari dua sudut dimensi, yaitu dimensi wujud dan dimensi isi. Dimensi wujud sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wujud materi serta wujud non-materi. Lalu dimensi isi sendiri terdiri dari satu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi atau mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Nah, berikut penjelasannya dari dimensi wujud. Wujud materi berarti budaya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Sedangkan wujud non-materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem budaya atau cara berpikir
atau kepercayaan yang di dalamnya terkandung kepercayaan, tata nilai, pengetahuan alam atau dunia. Lalu ada juga sistem sosial yang kedua, atau cara berperilaku. Secara kompleks, perilaku manusia yang paling berinteraksi dengan sesama. Lalu dimensi isi. Dimensi isi tersendiri juga terdiri dari di dalamnya terdapat bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi atau mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, juga kesenian. Nah, untuk sistem yang pertama terkait sistem budaya atau cara berpikir, merupakan sistem budaya yang merupakan kompleks gagasan dan pikiran manusia yang antara lain terdiri dari kepercayaan atau religi, tata nilai, serta pengetahuan tentang alam atau dunia. Nah, sistem budaya itu merupakan sistem yang merencanakan serta mengarahkan sistem yang kedua, yaitu sebagai wujud yang kedua, yaitu sistem sosial. Nah, pada gilirannya sistem sosial merupakan pencipta bentuk yang ketiga, yaitu kebudayaan materi dengan berbagai artefak atau perkakas sebagai manifestasinya. Nah, berikut saya tampilkan bahkan terkait dimensi wujud kebudayaan. Dapat diperhatikan bahwa sistem budaya itu ada di tengah-tengah lingkaran berwarna hijau sebagai inti, lalu dilapisi lagi dengan sistem sosial, lingkaran yang berwarna kuning, serta lingkaran yang paling luar ialah materi kebudayaan. Secara sederhana bahwa sistem budaya melahirkan sistem sosial, lalu sistem sosial melahirkan adanya materi kebudayaan. Lalu budaya pada hakikatnya sifatnya tentu saja universal, lalu stabil, berkembang mengikuti peradaban manusia, serta sebagai pedoman dalam bersosial. Terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.